Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 layanan dasar PK untuk anak usia dini. Perkenalkan, saya Kurnia Sridari akan menjelaskan materi layanan dasar bimbingan pribadi sosial. Pada dasarnya, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang, individu atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemandirian ini mencakup 5 fungsi pokok, yaitu pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan. Kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Ketiga, mengambil keputusan. Keempat, mengarahkan diri. Kelima, mewujudkan diri. Selanjutnya, bimbingan konseling pribadi adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu untuk menemukan dan mengembangkan diri sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 2. Sedangkan bimbingan sosial adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Adapun tujuan bimbingan yang terkait dengan aspek pribadi sosial dirumuskan Syamsu Yusuf, yaitu pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat pada umumnya. Kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan anugerah dan yang tidak menyenangkan musibah, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun fisik. Kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Keenam, memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat. Ketujuh, bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Kesembilan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, human relationship, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau silaturahim dengan sesama manusia. Ke-10, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik masalah, baik bersifat internal dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Ke-11, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Layanan yang kedua yaitu layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini adalah layanan yang diberikan untuk peserta didik atau konseli supaya mencapai tugas perkembangan dalam ranah pendidikan untuk menjadi peserta didik yang kreatif. Layanan yang diberikan contohnya antara lain yaitu merencanakan karir masa depan atau cita-cita. Yang kedua, mengajarkan arti suatu penilaian dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memperkenalkan hambatan-hambatan dalam proses belajar. Perkenalkan, nama saya Dika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan dasar bimbingan karir pada anak usia dini. Bidang bimbingan karir bertujuan untuk membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Isi dari layanan bimbingan karir ini terdiri dari yang pertama yaitu mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang kedua, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan diri siswa serta keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan contoh-contoh orang-orang yang berhasil.
Dalam pemberian layanan konseling karir pada pendidikan anak usia dini, terdapat 3 komponen penting, yaitu pengetahuan diri, eksplorasi pendidikan dan okupasional, dan perencanaan karir. Selanjutnya yaitu strategi layanan konseling karir di taman kanak-kanak. Terdapat 4 strategi layanan konseling karir di taman kanak-kanak. Yang pertama yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional yaitu pendekatan yang terpadu dengan proses belajar mengajar secara kurikuler dalam mata pelajaran yang diajarkan melalui unit dengan tema-tema tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan interaktif yang dilakukan di luar proses belajar mengajar dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti permainan, konsultasi, dinamika kelompok, dan kerja kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan dukungan sistem. Pendekatan dukungan sistem adalah pendekatan yang dilakukan dengan menciptakan suasana sekolah dan lingkungannya sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung telah memberikan suatu iklim untuk menunjang perkembangan siswa. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengembangan pribadi. Pendekatan pengembangan pribadi merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dirinya.